Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ketua Forwil Koordinasi APTFI Profesor Spihan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Forwil 5 APTFI. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Ketua Prodi Farmasi, dan Bapak Ibu dosen dan hadirin sekalian. Recording in progress. Mohon izin untuk sharing informasi ya Bapak Ibu sekalian, karena saya ditugaskan pada kesempatan ini nanti untuk menyampaikan diskusi berkaitan dengan pengembangan kurikulum Prodi S1 dengan topik perancangan pembelajaran, memilih metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi topiknya banyak sekali ya. Baik, saya mulai dengan materi yang pertama Bapak Ibu. Ya, barangkali kemarin sudah disampaikan apa yang dinamakan kurikulum. Jadi barangkali saya tidak akan banyak menyentuh bagian ini, tetapi kita flashback sejenak gitu ya, Bapak Ibu, berkaitan dengan kurikulum gitu ya. Jadi kalau mengacu kepada terminologi gitu ya. Jadi kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelesaian kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, Bapak Ibu. Saya kira kemarin juga sudah bahas lebih detail gitu ya. Dan kemudian bagaimana merancang kurikulum, saya kira juga sudah didiskusikan bersama-sama. Dan Bapak Ibu sekalian, di APTFI ini kan kami mempunyai banyak permasalahan gitu ya. Salah satu permasalahan itu adalah kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi farmasi itu disparitasnya itu masih cukup lebar di situ ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu APTFI pada periode ini mempunyai inisiatif membuat capaian pembelajaran lulusan gitu ya, dan profil lulusan. Nah, CPL dan juga profil lulusan ini dibuat dengan maksud nanti menyelaraskan, menyeragamkan kurikulum-kurikulum yang dibentuk oleh perguruan tinggi farmasi masing-masing Bapak Ibu. Karena sebenarnya kurikulum itu adalah hak oleh perguruan tinggi farmasi membuat gitu ya, apa yang harus kita seragamkan di situ. Nah, namanya bukan disamakan ya, tetapi diseragamkan di situ ya. Oleh karena itu ada nanti nilai-nilai kearifan lokal gitu ya dari prodi farmasi tersebut. Kemudian juga kearifan lokal dari universitas kalau ada visi misi tertentu di universitas tersebut. Namun demikian kurikulum yang didesain itu adalah seragam, dan alhamdulillah kita juga sudah menyelesaikan capaian pembelajaran lulusan pada tahun 2020 kemarin. Saya kira juga sudah dikirimkan ke institusi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga di situ juga ada profil lulusan, sehingga insya Allah Bapak Ibu nanti ke depan roda pendidikan tinggi farmasi ke depannya itu bisa lebih selaras gitu ya. Kalau ini selaras memudahkan nanti ketika di ujian kompetensi, karena kan ujung nanti final dari proses akademik ya pendidikan apoteker itu kan nanti diuji kompetensi gitu ya. Dan dari uji kompetensi nanti akan ketahuan apakah kompetensi yang apoteker yang kita luluskan itu sudah sesuai apakah tidak. Nah, kemudian makna kurikulum ya ini nyawa dari sebuah program pembelajaran, sehingga keberadaannya itu memerlukan rancangan, pelaksanaan, serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat
maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Saya kira ini jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam sebuah program pembelajaran itu memerlukan sebuah rancangan gitu ya, bagaimana merancang sebuah program pembelajaran melalui di situ ada konten kurikulum, kemudian ada struktur kurikulum, bahkan rencana pembelajaran nantinya yang pada kesempatan ini akan kita diskusikan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan iptek yang dituangkan dalam capaian pembelajaran. Nah, kurikulum ini sebenarnya ada dua kajian gitu ya, kajian mayor itu 5 tahun sekali, kajian minor itu bisa 1 tahun sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dipandang kurikulum ini sudah perlu dimodifikasi, itu biasanya kita evaluasi 5 tahun sekali. Namun demikian, apabila ini masih relevan dengan kebutuhan iptek yang pada kesempatan ini, maka bisa diperpanjang dan seperti itu ya, sehingga proses evaluasi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Lucy diperlukan untuk menyesuaikan kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian yang keempat di sini adalah link and match. Ya, link and match antara lulusan pendidikan tinggi farmasi dengan dunia usaha dan dunia industri, serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Jadi salah satunya kemarin mengapa kita perlu membahas CPL itu selain menyeragamkan kurikulum nanti ke depannya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah mengacu kepada konsep link and match di sini gitu ya. Link and match bagaimana nanti jika seorang lulusan apoteker yang ini bisa menghadapi perkembangan zaman. Makanya kemudian isu literasi revolusi industri 4.0 itu menjadi isu utama ketika menyusun capaian pembelajaran lulusan untuk menyusun kurikulum nantinya di situ, Bapak Ibu sekalian, sehingga harapannya apoteker-apoteker yang nanti kita hasilkan itu betul-betul siap gitu ya di dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nanti kalau ada waktu kita diskusikan di situ. Bapak Ibu, kemarin juga sudah disampaikan ya oleh pembicara, karena barangkali sumbernya juga sama dari Kemendikbud, Bapak Ibu sekali, ada pedoman gitu ya penyusunan kurikulum ini yang terbaru tahun 2020 gitu ya. Kemarin juga sudah disampaikan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah tahapan penyusunan kurikulum dari mulai analisis kebutuhan, kemudian kajian iptek gitu ya Bapak Ibu, kemudian menentukan, mendeskripsikan profil lulusan di situ. Nah, ini yang kami pandang harus diseragamkan. Jadi profil lulusan itu harus diseragamkan, karena profil lulusan kita itu kan sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian, di apoteker gitu ya, dan atau sarjana farmasi kan. Nah, profil lulusan ini nantinya akan menentukan ini yang paling penting di dalam penyusunan kurikulum, yaitu rumusan capaian pembelajaran ya, CPL atau Learning Outcome, LO-Prodi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga kita kan kemudian APTFI sudah membuat CPL ini, Bapak Ibu, sehingga ketika prodi farmasi di Indonesia menyusun kurikulum itu ada acuannya. Apakah harus sama? Tidak, karena setiap perguruan tinggi itu pasti memiliki kearifan lokal masing-masing di situ ya. Tinggal nanti kearifan lokalnya itu yang bisa diperkuat di kurikulum tersebut. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran lulusan nanti akan istilahnya itu dibentuk ya matik antara bahan kajian ya, bahan kajian Bapak Ibu sekalian, ini bisa mata kuliah atau bahan kajian, tidak harus dalam bentuk mata kuliah ya, bisa bahan kajian gitu ya, dan CPL di situ. Nah, ini nanti yang kemudian memunculkan nama mata kuliah dan besarnya SKS, Bapak Ibu. Sehingga seringkali di dalam diskusi kurikulum itu yang perlu kita hindari itu adalah belum apa-apa sudah memunculkan nama mata kuliah, nama SKS gitu ya. Ini salah Bapak Ibu kan gitu ya. Karena ini ditentukan sebenarnya dari capaian pembelajaran lulusan ini. Nah,
kemudian dibuat matrik, baru kemudian muncul nama mata kuliah. Nah ini, jadi jangan, kok mata kuliahnya kok tidak ada, ya, kok SKS-nya baru sedikit gitu ya. Nah baru kemudian dari mata kuliah dan besarnya SKS itu yang kemudian dibentuk struktur kurikulum atau organisasi mata kuliah. Ya. Baru kemudian yang terakhir ini, yang pada kesempatan ini nanti akan kita bahas ya, perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPS atau rencana tugas, bahan ajar, rencana evaluasi, penilaian dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah profil lulusan gitu ya, salah satu pertimbangan, salah satu dasar di dalam menentukan profil lulusan kemarin itu adalah menjadi 5 stars ya, farmasis Bapak Ibu sekalian, yang meliputi keilmuan farmasi komunitas, kemudian interprofessional education collaboration, patient center care, professional judgment, keterampilan komunikasi dan leadership Bapak Ibu. Nah, capaian pembelajaran saya kira juga sudah disampaikan. Jadi intinya di dalam capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, 3 aspek gitu ya. Nah ini yang nanti kita internalisasi kepada mahasiswa, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan gitu ya. Makanya di dalam CPL Bapak Ibu itu ada 4 rumusan kan. Rumusan yang pertama adalah pengetahuan, kedua adalah sikap, ketiga keterampilan umum, keempat adalah keterampilan khusus di situ. Nah ini, oke, ini kita lalui. Nah, seperti ini deh Bapak Ibu. Jadi rumusan capaian pembelajaran itu ada 4 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pengetahuan gitu ya, merupakan penguasaan konsep, teori, metode, falsafah bidang ilmu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sikap gitu ya, sikap ya yang merupakan benar dan berbudaya gitu ya. Jadi lebih menekankan kepada afeksi gitu ya, afeksi pada mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan umum, keterampilan atau kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan itu apa? Kemudian ada keterampilan khusus, kemampuan kerja khusus yang juga wajib dimiliki oleh lulusan tersebut, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Nah ini keempat rumusan ini yang wajib nanti diaju manakala kita menyusun sebuah kurikulum dan mata kuliah Bapak Ibu. Nah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, acuan nanti misalkan ini ada sebuah prodi menyusun sebuah kurikulum Bapak Ibu sekalian, acuan dari CPL itu yang pertama bisa APTFI yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah CPL yang ada pada SNPT Bapak Ibu sekalian, Standar Nasional Perguruan Tinggi. Itu terdapat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi yang terakhir tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya CPL di APTF itu sudah mengacu kepada SNPT gitu ya, sehingga barangkali bisa menggunakan yang berasal dari APTFI dengan tetap merujuk kepada CPL yang ada di itu SNPT. Kalau SNPT itu sifatnya lebih umum Bapak Ibu, mengakomodasi perguruan tinggi ya yang ada di Indonesia. Kalau di APTFI kan dikerucutkan gitu ya, lebih spesifik pada pendidikan tinggi farmasi, kemudian disesuaikan dengan standar kompetensi yang ada atau yang disusun, dikoordinasi oleh organisasi profesi di situ. Baik, ini piramida Miller, saya kira juga Bapak Ibu sudah mengetahui ya piramida Miller, karena ini bagian yang sangat fundamental ya Bapak Ibu sekalian di dalam proses pedagogi gitu ya. Jadi kalau lihat piramida Miller Bapak Ibu, level yang pertama yang paling dasar itu adalah KNOWS atau knowledge Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pada level ini hanya menitik beratkan kepada pengetahuan gitu ya, knowledge ya. Nah ini level yang barangkali hanya bisa diakomodasi pada pendidikan S1 gitu ya, pendidikan S1. Jadi kalau untuk yang
S2 gitu ya belum cukup ya, atau untuk yang profesi juga belum cukup. Ini ya KNOS ya, knowledge ya. Jadi KNOS, the behavioral norm expected of a pharmacist. Jadi kita mengajarkan kepada mahasiswa itu dengan target mahasiswa paham itu aja, mahasiswa memahami kan gitu ya, sehingga di dalam tujuan gitu ya, di dalam CPMK atau sub CPMK dari sebuah mata kuliah atau RPKPS, yaitu kita sering menemukan gitu ya. Jadi mahasiswa mengetahui, mahasiswa memahami kan gitu ya. Ini knows ya. Jadi perlu tahu aja ini, perlu memahami aja gitu ya. Apa yang menjadi muatan di dalam proses apa yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Di atasnya adalah knows how atau competence. Ya, jadi bisa menjelaskan gitu ya. Kalau tadi mengetahui, ini menjelaskan ya, knows how ya, tahu bagaimana proses. Berapa kesempatan ini kita perlu memberikan paparan-paparan praktek kerja di laboratorium, karena dengan mahasiswa itu istilahnya melakukan praktek kerja di laboratorium, mereka nanti bisa menjelaskan ya, knows how Bapak Ibu. Jadi menjelaskan prosesnya itu bagaimana. Jadi knows when individual behaviors are appropriate. Ya. Nah ini level lebih tinggi lagi dinamakan shows how, performs. Ya, jadi student demonstrates the behaviors expected of pharmacist under supervision. Nah untuk mencapai pada level itu, nah ini mahasiswa di beberapa kesempatan tidak cukup praktek di laboratorium. Jadi praktek di wahana pendidikan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Praktek di wahana pendidikan itu berbeda. Kalau di wahana pendidikan itu mereka ya mempraktekkan seperti apa yang dikerjakan oleh seorang apoteker kan. Misalkan praktek kerja di apotek, praktek kerja di industri, praktek kerja di puskesmas kan gitu ya. Sehingga untuk mencapai pada level sosro itu mahasiswa harus di beberapa kesempatan berpraktek di mana pendidikan. Kemudian does, action, consciously demonstrates the behaviors expected of pharmacist. Kalau ini kalau sosro under supervision gitu ya. Kalau does dia bisa mengerjakan sendiri, sehingga harapannya Bapak Ibu sekalian menjadi identity seorang farmasis gitu ya. Jadi consistently demonstrates the attitudes ya, values and behaviors expected of one who has come to think, act and feel like a pharmacist. Seperti itu. Jadi hierarki di dalam tujuan gitu ya mendidik seorang siswa adalah seperti itu. Baik, kita sekarang masuk ke materi kedua nih Bapak Ibu sekalian ya. Materi yang kedua ini adalah perancangan pembelajaran. Nah, masuk ke sini nih, perancangan pembelajaran. Jadi perancangan pembelajaran sistematik ya diperlukan untuk menghasilkan rencana pembelajaran semester, apa yang dinamakan RPS. Nah, ini biasanya istilah itu dipulangkan kepada perguruan tinggi terkait ya. Kalau di tempat kami namanya RPKPS ya. Kalau ini RPS ya secara umum kan. Ini sangat tergantung penamaannya itu adalah oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini juga beserta perangkat pembelajaran yang lain. Kemudian perancangan pembelajaran ini adalah tahapan perancangan pembelajaran yang dilakukan secara sistematik, logis dan terstruktur. Ya, jadi memang harus sistematik dan logis gitu ya. Jangan kemudian misalkan menyusun RPKPS dengan sesuatu yang tidak logis. Ini realistis saja di situ. Jadi apa adanya ditulis di dalam RPKPS. Kemudian terstruktur dengan baik ya. Dan struktur dari RPKPS itu ada ketentuannya secara dasar ya. Kalau ingin menambahkan, melengkapi itu diperbolehkan. Nah, tujuannya apa sih adanya perancangan pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian? Tadi juga sudah disinggung. Proses pembelajaran itu bisa terlaksana secara terstruktur, kemudian efisien dan efektif dalam pelaksanaan pembelajaran
serta dapat menjamin tercapainya CPL. Jadi yang terpenting di dalam sebuah pembelajaran itu kan CPL-nya ya sebenarnya kan. Kemudian bahwa perancangan pembelajaran itu adalah dokumen ya perancangan yang susun nanti untuk mencapai CPL itu, Bapak Ibu. Sehingga kemarin juga manakala kita menghadapi pandemi COVID-19 itu seyogyanya kan gitu ya, rencana pembelajarannya itu berubah di situ, terutama pada metode pembelajarannya, ya kan? Yang dulunya dengan ceramah di kelas gitu ya, tentu saja diubah gitu ya, dengan menggunakan LMS misalkan, Learning Management System, atau dan menggunakan platform online gitu ya. Nah ini pasti akan berubah semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi RPKPS atau RPS itu pada masa pandemi pasti akan berubah. Atau gitu ya, CPMK-nya berubah gitu ya. Ini terutama pada pendidikan profesi kan, karena sempat juga Bapak Ibu sekalian di pendidikan profesi itu kan mahasiswanya ditarik gitu ya dari wahana pendidikan kan, karena wahana pendidikan pada saat awal-awal pandemi itu juga sempat kaget ya, kemudian memulangkan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek kerja di wahana tersebut. Kemudian CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum ya terhadap mata kuliah. Jadi nanti maksud saya meskipun targetnya adalah CPL 40, sehingga nanti CPL ini diturunkan menjadi CPMK. Ya, jadi capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah di situ. Nah, outputnya di sini adalah proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Ini Bapak Ibu sekalian tahapan ya di dalam perancangan pembelajaran yang istilahnya meliputi 5 tahapan ya: analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Jadi wajib ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tahapan-tahapannya. Jadi analisis, desain ya, development, implementation, evaluation. Dari mulai yang pertama adalah mengidentifikasi CPL-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi CPL itu adalah tahapan penting ya. Makanya di dalam perancangan pembelajaran itu ditempatkan pada tahapan yang pertama, mengidentifikasi CPL yang dibebankan mata kuliahnya itu apa. Jadi misalkan ada mata kuliah yang dinamakan farmakologi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, farmakologi nanti mengacu kepada CPL yang mana ini? Karena CPL tadi kan ada 4 rumusan yang masing-masing ada sub rumusan Bapak Ibu. Jadi misalkan pengetahuan itu butirnya apa saja, kemudian yang kedua sikap misalkan gitu ya, butirnya ada 3 misalkan, kemudian keterampilan umum ini butirnya apa saja dan seterusnya. Nah, untuk mencapai itu maka disusunlah mata kuliah kan gitu. Ya, mata kuliah ini yang ditentukan berdasarkan pencapaian untuk mencapai CPL itu. Maka kemudian ketika kita menentukan sebuah mata kuliah, pasti di situ ada butir CPL yang akan kita tuju, Bapak Ibu sekalian. Jadi mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan nanti dijabarkan ya menjadi CPMK dan sub CPMK. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baru kemudian menganalisis kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya, kemudian membuat analisis pembelajaran. Tahap yang berikutnya adalah pada tahapan desain gitu ya, merumuskan kinerja hasil belajar mahasiswa, indikatornya apa di situ ya Bapak Ibu sekalian, kriteria penilaian, kemudian mengembangkan instrumen penilaian rencana evaluasi, membentuk metode strategi belajar dengan kemudian mengembangkan menyusun materi pembelajaran, media pembelajaran gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu sampai detail, sampai materi pembelajaran dan media pembelajaran juga menjadi konten di dalam RPS tersebut Bapak Ibu, yang meliputi misalkan buku ajar gitu ya, modul ajar, diktat, buku referensi, monografi yang digunakan, kemudian medianya apa di situ ya, misalkan media online, media video, multimedia kit ya dan sebagainya. Yang mana kemudian Bapak Ibu sekalian ini masuk ke implementasi di situ, yang mana kalau implementasi itu kan sebenarnya ada 3 interaksi antara dosen, antara mahasiswa, dan sumber belajar.
Sehingga ketiganya itu harus menjadi tiga unsur yang saling terintegrasi. Saya ingin membuat ilustrasi ya mengenai ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kuliah itu hanya dua unsur ya, dosen dengan mahasiswa. Menurut saya enggak gitu ya. Setidaknya itu ada satu komponen lagi yang dinamakan sumber belajar atau lingkungan belajar. Saya justru melihat Bapak Ibu sekalian, pendidikan di SMP, pendidikan di SMA, ya, ada beberapa SMP dan SMA ya. Ini kebetulan di Jogja, kebetulan juga tempat saya belajar Bapak Ibu. Kebetulan negeri gitu kan. Jadi ya sebenarnya negeri ya, ini kan ya pendanaannya itu juga tidak seistimewa kan, kecuali kalau swasta. Di SMP, di SMA itu ternyata istilahnya konsepnya itu juga menitik beratkan bagaimana lingkungan belajar itu dibuat senyaman mungkin gitu ya, sehingga apa yang waktu itu Bapak Ibu siswa SMP itu sampai betah gitu ya, sampai betah di sekolah yang seharusnya jam belajarnya itu hanya sampai jam 1. Kemudian karena lingkungan belajarnya itu sangat kondusif, difasilitasi Bapak Ibu sekalian, difasilitasi aktivitas ekstrakurikuler gitu ya, itu siswa sampai betah di situ ya. Misalkan di perpustakaan, kemudian olahraga, kemudian aktivitas yang lain, komputer gitu ya, sampai sore betah sekali. Di SMA lebih dalam tanda kutip luar biasa lagi gitu ya. Jadi anak saya itu kalau di sekolah itu sampai jam 8 gitu ya. Karena difasilitasi. Jadi kalau ada pengembangan minat bakat itu ada pelatihnya di situ, sehingga di situ siswa tidak hanya memperoleh kemampuan akademik tetapi juga non akademik gitu ya, sehingga ini saya kira ya Bapak Ibu sekalian, pendekatan belajar yang bagus gitu ya, kombinasi antara akademik dengan non akademik, sehingga siswa itu banyak memperoleh ilmu, tidak hanya ilmu akademik tetapi non akademik. Makanya sebenarnya tiga unsur ini yang utama ya, dosen, mahasiswa dengan lingkungan belajar. Jadi tidak konsepnya itu mahasiswa di kampus ya kuliah praktikum pulang gitu ya, tidak. Tetapi di kampus ya kemudian kuliah, kemudian praktikum dan beraktivitas di situ kan. Karena lingkungannya nyaman. Sehingga ini Bapak Ibu sekalian tiga komponen yang terintegrasi untuk menciptakan tujuan belajar yang bagus. Kemudian yang berikutnya evaluasi formatif ya. Kemudian ya ini kita evaluasi secara makro, melakukan perbaikan, kemudian RPS bisa modifikasi sesuai dengan tuntutan ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu rancangan pembelajaran itu harus dievaluasi setiap 1 tahun sekali. Kalau kurikulum itu adalah 5 tahun sekali. Karena apa yang kita lakukan pada semester ini berbeda dengan tahun depan di situ ya. Salah satunya misalkan metode pembelajarannya. Baik. Nah, tadi saya kira ini sudah kami sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, tahapan perancangan pembelajaran ya. Tahapan perancangan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh mata kuliah. Saya kira ini jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mata kuliah yang sudah kita tetapkan itu nanti harus mengacu kepada beberapa butir CPL gitu ya. Kok hanya beberapa butir Pak? Ya kalau banyak sekali nanti kerepotan. Hanya beberapa butir saja. Nah butir-butir yang lain itu dicapai oleh mata kuliah yang lain. Sehingga misalkan 144 SKS itu kan mengacu kepada CPL Prodi. Nah satu mata kuliah itu hanya mengacu beberapa butir CPL saja Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi CPL yang dibebankan, misalkan hanya 2 butir, biasanya itu hanya 2 sampai 3, terlalu banyak nanti malah repot gitu ya, terlalu sedikit ya sulit gitu ya diimplementasi, sehingga biasanya rata-rata hanya 2 sampai 4 lah butir CPL yang kita acu di dalam mata kuliah itu. Nah kemudian setelah mengidentifikasi CPL ini merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah dari CPL yang kita acu, kemudian
dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah. Ini lebih spesifik pada mata kuliah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan CPL yang dibebankan tadi. Kemudian kalau sudah kita rumuskan capaian pembelajaran mata kuliah, Bapak Ibu, jadi lingkupnya itu kalau CPL itu kan prodi gitu ya, prodi atau kurikulum prodi. Kemudian kalau CPMK itu capaian pembelajaran pada mata kuliah itu. Kemudian ada sub CPMK. Sub CPMK itu adalah lebih bawah lagi ya. Materi kuliahnya, misalkan ada 14 materi kuliah. Nah, nanti sub CPMK itu mengacu kepada misalkan materi kuliah 1 sampai 4 itu sub CPMK 1. Materi kuliah 5 sampai 6 itu sub CPMK 2 dan seterusnya. Jadi tahapan yang ketiga adalah merumuskan sub CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang pada tiap tahapan pembelajaran dan dirumuskan berdasarkan CPMK ya. Jadi sub CPMK berdasarkan CPMK. CPMK berdasarkan CPA. Jadi hierarkinya seperti itu. Kemudian yang keempat, melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani, Bapak Ibu. Jadi menganalisis nanti ini kira-kira pendekatannya apa ini kepada mahasiswa kan? Kemudian yang berikutnya melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan, keluasan, dan kedalaman materi pembelajaran serta perangkat pembelajaran yang disesuaikan. Jadi kalau misalkan farmakologi, kebetulan saya ampuh ya Bapak Ibu sekalian, ini keluasan materi metabolisme itu sejauh mana sih? Gitu ya. Oh ini cukup ini aja nih, ya, materi A, B, C dan ya keluasannya. Kemudian kedalamannya misalkan. Kemudian setelah kita tetapkan Bapak sekalian kebutuhan keluasan, kemudian kedalaman, kemudian perangkat pembelajaran yang diperlukan apa ini kira-kira? Oh untuk mencapai itu harus praktikum ya, berarti harus ada praktikum itu. Karena apa? Untuk mencapai apa namanya CPMK maupun sub CPMK ini mahasiswa bisa mendemonstrasikan ya ini harus praktikum kan gitu kan. Kemudian yang berikutnya menentukan indikator pencapaian sub CPMK. Ya, indikatornya apa? Ya, indikator untuk mencapai sub CPMK ini juga nanti harus ditulis. Berikutnya adalah menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran. Saya kira ini sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi instrumen penilaian pembelajaran itu adalah harus ada di dalam RPS, itu RPKPS. Kemudian memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar. Jadi bentuk pembelajarannya itu seperti apa, ya. Kemudian metode pembelajarannya, penugasan mahasiswa, ada nggak tugas yang disampaikan kepada mahasiswa? Ya, bentuk pembelajarannya, ya mau ceramah atau online dan sebagainya. Nah ini juga nanti akan menjadi muatan di dalam RPS. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar. Ya ini sebenarnya wajib ya Bapak Ibu sekalian ya, bahan ajar ya. Kemudian sumber-sumber belajar yang sesuai. Jadi referensi ya. Jadi apa namanya hal yang apa tidak boleh kita lupakan adalah referensi yang digunakan pada metode pembelajaran itu dituangkan juga di dalam RPKPS sehingga kemudian mahasiswa nanti kalau belum puas dengan apa yang disampaikan oleh dosen itu bisa lari ke sana. Kemudian apa istilahnya itu mengacu kepada referensi primer, kemudian belajar untuk mengembangkan lagi keilmuannya. Kemudian yang terakhir akan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan apa namanya? Kita masuk di sini ya Bapak Ibu sekalian. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah Bapak Ibu sekalian atau yang dinamakan CPMK. Saya kira CP sudah clear ya Bapak Ibu. CP capaian pembelajaran lulusan yaitu adalah apa istilahnya dimiliki oleh kurikulum prodi. Nah, CPL. Nah, kalau mata kuliah itu dinamakan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah itu merujuk kepada beberapa butir CP Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini kita bacakan dulu. Jadi, CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum, gitu ya. Oleh karena itu,
CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang namanya dinamakan Courses Learning Outcomes ya. Jadi CPL diturunkan menjadi CPMK. Nah, CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah atau yang dinamakan sub CPMK. And lesson learning outcomes. Ya, nanti kita ya Bapak Ibu sekalian ya, kita kasih contoh gitu ya. Kemudian CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, Bapak Ibu. Kemudian CPMK ataupun sub CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur, dan dinilai. Lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan pembelajaran, serta kumulatif, menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Sehingga ini yang dengan kenapa CPMK dengan sub CPMK itu bisa diukur nanti, bisa dinilai. Kemudian CPMK dan sub CPMK yang diperhatikan adalah penggunaan kata kerja tindakan. Dapat dengan kata kerja kemampuan ya. Jadi ada dua itu Bapak Ibu sekalian di dalam menyusun CPMK dan sub CPMK. Karena kuncinya tadi kan dapat diukur, diamati dan dinilai kan. Makanya kemudian ketika menyusun kalimat ya CPMK dan sub CPMK itu menggunakan kata kerja tindakan ya. Dapat dengan kata kerja kemampuan ya, misalkan mahasiswa dapat ya, atau mahasiswa melakukan apa ya, mendemonstrasikan ya, itu CPMK dan sub CPMK. Nah, sub CPMK digunakan sebagai dasar menentukan indikator, kriteria, instrumen penilaian, dan memilih bentuk dan metode pembelajaran serta mengembangkan materi pembelajaran. Sehingga lebih lanjut ya, tadi indikator, kriteria itu ditentukan dari sub CPMK, karena sub CPMK itu nanti identik dengan mata mata ajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu gambaran ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau levelnya prodi itu CPL, levelnya itu mata kuliah itu CPMK, levelnya tahapan pembelajaran ya itu adalah sub CPMK. Kemudian dari sub CPMK, kemudian per sesi itu kan ada indikatornya, indikator mahasiswa dan sebagainya kan gitu ya. Kemudian baru instrumen penilaian dan evaluasi ya, dan seterusnya sampai ke materi pembelajaran di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah CPL ya, ini CPL Bapak Ibu sekalian. Jadi CPL prodi yang dibebankan sebuah mata kuliah. Jadi CPL itu kan ada 4 rumusan ya, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, masing-masing itu terdiri dari 4 butir. Ya. Jadi rumusan sikap dari sikap atau S 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Pengetahuan juga demikian, misalkan pengetahuan P1, 2, 3, 4, 5. Keterampilan umum juga demikian gitu ya. KU 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian keterampilan khusus ya, KK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah CPL identik dengan prodi atau kurikulum. Sebuah mata kuliah Bapak Ibu sekalian seperti yang saya sampaikan itu mengacu kepada beberapa butir dari CPL saja. Sebagai contoh ya, ini ada mata kuliah metodologi penelitian Bapak Ibu. Nah, metodologi penelitian ini dia mengacu kepada 4 butir CPL saja. Yaitu misalkan ini adalah sikap butir 9. Pengetahuan P butir 3. Keterampilan umum KU butir 2. Kemudian keterampilan khusus gitu ya, KK butir 4. Jadi butir dari CPL ini yang dibebankan pada mata kuliah metodologi penelitian. Sehingga nanti ketika kita menyusun CPMK, sub CPMK, kita mengacu kepada 4 butir ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oh, berarti ini ke sini. Ya. Sebelum kita lanjutkan tadi ke CPMK ya, ini dalam merumuskan capaian pembelajaran dan mata kuliah, Bapak Ibu sekalian, ini yang diperhatikan penggunaan kata kerja tindakan tadi ya, dan juga kata kerja kemampuan. Misalkan ini kalau kawasannya kognitif ya,
kata kerja yang bisa digunakan adalah mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan sesuatu gitu ya. Kalau kawasan afektif ini adalah penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, organisasian, karakterisasi dan sebagainya. Kemudian kawasan psikomotorik ini salah tulis ya, menirikan gerak, memanipulasikan gerak, presisi, artikulasi, naturalisasi. Ini kata-kata kerja atau kemampuan yang bisa digunakan untuk bagian di dalam penyusunan CPMK maupun sub CPMK. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini kita lanjutkan tadi. Kalau CPL sudah menjadi Bapak Ibu sekalian, mata kuliah tadi mengacu kepada 4 butir CPL. Sekarang bagaimana menyusun CPMK? Nah, rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat keluasannya sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan annotation. Nah, kita sudah menentukan 4 CPL ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, 4 CPL ini kemudian diturunkan ke CPMK Bapak Ibu, ke CPMK. Nah, menjadi 4 CPMK ya. Jadi 4 CPMK di sini. Kebetulan masing-masing CPMK itu mengacu kepada masing-masing butir CPL yang diacu tadi, gitu ya. Nah, CPMK 1 misalkan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Nah, ini kan sebenarnya mengacu kepada, mohon maaf ya, CPL 1 tadi ya, Bapak Ibu, CPL 1. Jadi mengacu kepada sikap atau S9. Jadi CPL butir 9 ini diacu menyusun CPMK ini, ya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk yang CPMK 2, Bapak Ibu sekalian, ya, PMK 2 ini mengacu kepada CPL nomor 2 atau butir 2 tadi. Ya, kita cek dulu ya Bapak Ibu, yaitu kalau CPMK 2 ini adalah menguasai konsep teoritis, iptek, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di teknik. Ya, nah ini dia mengacu kepada CPL butir 2 ini atau P3 ini, menguasai konsep teoritik iptek serta menguasai formulasi menyelesaikan masalah prosedural di industri. Nah, kemudian kalau untuk CPL yang diacu yang ketiga ini ya, jadi keterampilan umum butir 2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, ini diwujudkan dalam CPMK 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur gitu ya. Nah, ini mengacu kepada tadi keterampilan umum butir kalau nggak salah ya, ini diacu untuk menyusun CPMK 3. Sedangkan yang CPMK 4 ini mampu merancang penilaian dengan metodologi yang benar terkait dengan pengembangan bidang teknik. Ini mengacu kepada CPL 4. Nah, mengacu ke sini ya Bapak Ibu sekalian gitu ya, keterampilan khusus ini. Jadi mampu merancang menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan bidang iptek. Oke. Saya hapus dulu nih Bapak Ibu. Ya, ini kita setelah menyusun CPMK, Bapak Ibu. Nah, apakah CPMK itu harus sama jumlahnya dengan butir CPL yang diacu? Nah, kalau ini kebetulan sama ya, Bapak Ibu ya. Kita mengacu kepada 4 butir CPL, kemudian CPMK-nya itu 4. Tetapi Bapak Ibu sekalian tidak harus gitu ya, jumlah CPMK itu CPL. CPMK manakala ini perlu ditambah untuk mencapai CPL bisa ditambah. Artinya minimal jumlah CPMK itu sama dengan CPL yang diacu. Jadi bisa jadi CPL-nya itu yang diacu ada 2, CPMK-nya ada 6. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, karena mungkin barangkali beberapa CPMK itu mengacu pada CPL yang sama di situ. Jadi sebagai contoh misalkan
untuk mengejar mencapai CPL 1 ini membutuhkan tidak hanya satu CPMK, beberapa CPMK bisa. Jadi CPMK 1, CPMK 2 ya. Sebagai contoh misalkan menguasai konsep teoritis iptek di bidang biologi farmasi gitu ya. Ini mengacu kepada CPL 2. CPMK 3 menguasai konsep teoritis iptek di bidang teknologi farmasi. Ini juga mengacu kepada CPL 2. Artinya bahwa satu CPL yang diacu itu bisa digunakan untuk rujukan penyusunan beberapa CPMK. Nah, kita sekarang masuk ke sub CPMK, Bapak Ibu sekalian. CPL sudah, ini identik dengan prodi. Kemudian CPMK ini identik dengan mata kuliah. Kemudian sub CPMK ini identik dengan tahapan proses pembelajaran di sini. Oke. Jadi sub CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang sifatnya lebih spesifik, lebih dapat diukur, serta didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran. Ini sifatnya Bapak Ibu sekalian gitu ya, spesifik gitu ya. Nah, biasanya menggambarkan kemampuan gitu, sikap, keterampilan yang diinginkan, menggunakan kata kerja tindakan yang sangat nyata ya, concrete verbs. Kemudian dapat diukur ya, saya kira jelas ya. Jadi sub CPMK itu harus diukur ya, harus dapat diukur nanti apa namanya itu rumusannya di sini ya. Kemudian achievable ya, logis ya, logis. Jadi apa namanya, jangan mulu-mulu ya ketika apa istilahnya itu menyusun sebuah sub CPMK. Nanti akan kita berikan contoh. Kemudian realistis ya, ini sebenarnya juga selaras dengan tadi ya, logis, realistis. Kemudian time bound ya, kemampuan yang dapat dicapai dalam waktu yang cukup dan wajar sesuai dengan bobot SKS-nya. Nah, sekarang contohnya Bapak Ibu. Sub CPMK ya Bapak Ibu sekalian ada 6. Ini mengacu kepada 4 CPMK tadi. Oke ya. Nah, satu sub CPMK itu bisa mengacu kepada beberapa CPMK. Contoh ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini sub CPMK 1 ya, mampu menjelaskan tentang pengetahuan, ilmu, filsafat, etika, dan plagiasi dalam penelitian. Ini mengacu kepada CPMK nomor 2 tadi kan. Ya, nomor 2. Kemudian sub CPMK 2 mampu menjelaskan berbagai metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini mengacu kepada CPMK nomor 4. Kemudian yang sub CPMK 3 mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan yang bermutu, terukur, dan sahih. Ini mengacu justru pada CPMK 2 Bapak Ibu. Jadi tidak urut ya. Kemudian sub CPMK 4 mengacu lagi kepada CPMK 4. Kemudian sub CPMK 5 mengacu kepada CPMK lagi. Ya, kalau tidak salah tadi CPMK 4 itu juga mengacu kepada CPL yang kemampuan khusus kan, sehingga kita bisa melihat bahwa ini memang penekanannya adalah pada kemampuan khusus. Kemudian untuk yang sub CPMK 6 itu mengacu kepada lebih dari CPMK. Apakah boleh Pak? Boleh di situ kan. Jadi ini mengacu kepada CPMK 1, CPMK 3, dan CPMK 4 ya. Yaitu mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian, tugas akhir, mempresentasikan dengan tanggung jawab dan etika, sehingga ini sekaligus gitu ya mengacu kepada 3 CPMK, yaitu CPMK 1, CPMK 3, dan CPMK 4. Baik Bapak Ibu sekalian, adalah melakukan analisis pembelajaran gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya kira juga kita sudah apa ya istilahnya mengerjakan gitu ya, ini hanya refresh saja Bapak Ibu. Jadi analisis pembelajaran Bapak Ibu sekalian, pembelajaran mata kuliah itu melalui tahapan belajar untuk pencapaian kemampuan mahasiswa yang tadi ya sifatnya terukur, sistematik, dan terencana di sini. Untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan sub CPMK sebagai penjabaran dari CPMK. Jadi analisis pembelajaran ini nanti berfungsi untuk apa namanya mengidentifikasi kemampuan akhir ya pada tiap tahapan belajar sub CPMK ini. Nah, sebagai
skema ya Bapak Ibu sekalian, ini ilustrasi ini. Sebagai contoh, kalau tadi mata kuliah metodologi penelitian gitu ya Bapak Ibu sekalian, capaian pembelajaran mata kuliah ya, ini pokoknya ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya mampu merancang penelitian. Nah ini mohon maaf ya, tadi kalau hanya itu kan ada 4 ya kalau nggak salah gitu ya. Ini dalam ini digabungkan menjadi 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi 4 ya, itu semacam kutipnya ya, CPMK 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau di dalam konteks ini digabungkan jadi 1 kalimat ini. Jadi mampu merancang penelitian, menyusun proposal penelitian dengan kinerja mandiri bermutu terukur dan menghindari plagiasi, mempresentasikan dengan sikap yang bertanggung jawab. Jadi ini dijadikan 1 ya. Kalau tadi kan 4 kalimat ya, ini dijadikan menjadi 1 kalimat. Yang kemudian ini nantinya digunakan sebagai acuan ya Bapak Ibu sekalian ya, di dalam sub CPMK tadi kan. Ini misalkan sub CPMK 1 ya, mampu menjelaskan tentang bla bla bla. Kemudian sub CPMK 2 menjelaskan metode penelitian dan seterusnya. Kemudian sub CPMK 3, sub CPMK 4. Berhenti di situ, dilakukan evaluasi tengah semester Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian sub CPMK 5 memilih menetapkan sampel penelitian bla bla bla. Sub CPMK 6 merancang dan seterusnya. Ini kemudian diacu untuk bahan evaluasi tengah ujian akhir semester Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya di dalam evaluasi ini ada acuannya, yaitu apa? Sub CPMK itu yang bisa kita lakukan pada ujian tengah semester dan juga pada ujian akhir semester. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi pemahaman tentang CPL, CPMK, kemudian sub CPMK, kita sekarang masuk ke penyusunan rencana pembelajaran semester nih Bapak Ibu sekalian. Rencana pembelajaran semester ini sebenarnya ini nama baku ya. Di perguruan tinggi boleh ya mengembangkan nomenklaturnya Bapak Ibu sekalian. Kalau di tempat kami itu RPKPS ya. Kalau secara umum ya dari Kemendikbud itu adalah rencana pembelajaran semester ya. Tergantung di situ. Jadi prodi yang itu penamaannya berbeda enggak apa-apa. Yang penting substansinya sama di situ. Nah, rencana pembelajaran semester atau RPS itu adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL. Nah, sehingga kata kuncinya sekali lagi CPL, Bapak Ibu. Manakala kemarin pada masa pandemik gitu ya, itu kita seyogianya mengubah RPS-nya atau RPS-nya. Karena barangkali metode pendekatannya berbeda kan? Atau ekstrim ya, padahal ini juga tidak kita harapkan ya. Kemarin kan sempat ada wacana CPL-nya harus diganti dong dan sebagainya. Tapi riskan mengganti CPL ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga barangkali perlu gitu ya mengubah RPKPS-nya saja dengan pendekatan yang lain untuk tetap mengejar CPL yang sudah disepakati, sudah ditentukan ya, meskipun ya Bapak Ibu sekalian. Meskipun sulit juga itu. Kemudian setelah itu ya, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah tersebut gitu ya. Jadi ini dokumen yang nanti sebagai acuan bagi pengajar, dalam konteks ini dosen atau mahasiswa ya, di dalam menjalankan proses pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran semester. Kemudian yang kedua, penekanan pada CPL lulusan. Ya, jadi berkali-kali saya sampaikan ini, penekanan pada CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar ya, sekali lagi. Jadi di dalam merancang RPKPS gitu, itu yang harus kita lihat yang utama itu CPL-nya, Bapak. Ya. Jadi bukan dosennya gitu ya, tetapi CPL-nya di situ gitu ya. Bukan materi yang akan disampaikan, enggak, tapi sekali lagi CPL-nya. Materi itu adalah hanya bahan yang digunakan untuk mencapai CPL. Jadi kalau kita sudah sudah engage ya dengan CPL ya yang diacu ya pada mata kuliah itu
yang lain menyesuaikan materinya, kemudian pendekatan, strategi dan sebagainya harus menyesuaikan di situ. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Nah ini sudah Kemendikbud itu sudah menekankan Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam proses pembelajaran ini nanti yang direkomendasikan oleh Kemendikbud itu adalah student centered learning. Ini juga akan disampaikan oleh Prof. Diah nanti, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Saya sepakat sih, karena apa? Kalau dosen mengajar berbicara di depan umum menjelaskan, itu yang pintar itu dosennya, jadi bukan mahasiswanya di situ. Dan Kemendikbud gitu ya menekankan pada konsep student centered learning untuk proses pembelajaran. Jadi bagaimana mahasiswa itu lebih aktif gitu ya, sehingga nantinya yang menjadi pinter itu adalah mahasiswanya, jadi bukan dosennya di situ kan. Kalau kuliah satu arah itu kan dosennya yang pinter kan, dosennya harus belajar menyiapkan slide presentasi, kita nggak tahu mahasiswanya itu tambah pinter apa enggak. Kemudian yang keempat, RPS atau istilah lain gitu ya, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan situasi. Jadi kalau situasi pandemik mestinya juga harus berubah. Kemudian ada perkembangan ilmu, RPKP-nya bisa jadi berbeda. Tapi mata kuliahnya bisa sama, misalkan farmakologi gitu ya. Itu di setiap tahun bisa jadi kontennya Bapak Ibu sekalian itu bisa berbeda itu. Kemudian metode pembelajarannya bisa jadi berbeda. Sehingga RPKPS itu sangat dinamis sekali dan setiap tahun itu bisa berubah gitu ya, tergantung tadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan situasi. Kemudian format RPS ya ini sangat beragam ya Bapak Ibu sekalian. Ini mengacu kepada SNDikti ya. Saya kira bisa mendownload SNDikti tahun 2020. Dan perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri format RPS-nya. Tapi secara substantif itu adalah sebenarnya sama ya. Nah ini RPS ya Bapak Ibu sekalian, ada nama program studi, kemudian ada nama kode semester, SKS mata kuliah modul. Saya kira ini Bapak Ibu sudah sudah di luar kepala saya kira gitu ya. Kemudian nama dosen pengampu, ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan kemudian dalam bentuk CPMK, kemudian kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran dalam bentuk sub CPMK, kemudian ada bahan kajian, materi pembelajaran, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, perhitungan SKS juga ada, ya. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas, ya, tugasnya ada enggak Bapak Ibu, tapi saya kira ini banyak juga Bapak Ibu yang menjadi asesor ya, jadi mata kuliah sekarang itu kan ditekankan ada tugas gitu ya, karena ini juga tujuan pembelajaran yang mengajak mahasiswa itu ke arah kemandirian Bapak Ibu sekalian. Jadi diberikan tugas gitu ya kepada mahasiswa ya. Makanya kemudian salah satu unsur yang direkomendasikan itu adalah pemberian tugas kepada mahasiswa. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan dalam satu semester. Kemudian ada kriteria, indikator, bobot penilaian, dan kemudian daftar referensi. Ini adalah bagian-bagian dari RPKPS atau RPS. Tiga adalah memilih metode, pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Ya, yang pertama, ini waktunya masih berapa lama Pak Usman? Sampai jam 9.15 ya kalau nggak salah ya. Jadi jadwal sampai jam 9.10 Prof. Oke, baik. Semoga ya. bisa. Sebentar Pak.